sepertinya kita cuma sekali itu aja. Jadi nanti untuk UASnya kita bakal mundur ya. Jadi waktu minggu UAS itu adalah pertemuan terakhir. Jadi nanti UASnya akan mundur satu pertemuan gitu aja biar tidak ini ya, kita tidak memakan waktu di luar jadwal lagi seperti itu ya. Oke, teman-teman di minggu kedua ini kita akan melanjutkan dari pertemuan kita minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah berbicara terkait apa itu business analytics, kemudian kita juga ini ya sudah membahas terkait dengan alat manajemen strategis. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin juga sudah di-share oleh Mbak Elisha di learningnya ya. Nah, itu jadi hari ini kita akan mencoba untuk memperdalam salah satu jenis alat analisis. Ya, saya tidak akan mengambil yang rumit-rumit, saya mengambil yang paling simple aja, yaitu kita akan mencoba mendalami SWOT ya, yang dimana nanti outputnya ini adalah SWOT ini nanti akan menjadi tugas pertama teman-teman gitu ya. Nah, tenang aja, saya tidak akan minta itu ada tugas pribadi. Saya akan untuk tugas yang ini saya akan apa ya, dalam artian akan menjadi tugas kelompok ya, tugas kelompok. Jadi nanti rencananya ini ada 24 ya, 24 tidak hilang satu, 23 ya, ini 24 kurangi 2 ada 22 ya, 22 setidaknya. Sebenarnya tadi rencananya 39 anak itu nanti akan saya bagi ini ya. Satu kelompok itu tadi berapa Mbak? 4 orang ya, 4 orang. Jadi nanti akan ada satu kelompok yang satu orang, tapi saya khawatirnya kalau ini ternyata banyak yang nggak masuk juga, nanti malah kebagian sama anggota yang tidak hadir, malah nanti akan menyulitkan teman-teman. Jadi nanti kita bagi berdasarkan dengan yang sudah datang ini aja. Ada 24 ya, 24 kurangi saya sama Mbak Elisha, jadi ada 22. Ya paling enggak kita sama aja ya, 4. Cuman nanti ada mungkin ada satu kelompok yang ada dua kelompok yang 5 orang. Jadi nanti tugasnya adalah dari apa yang saya jelaskan nanti terkait dengan SWOT. Nah, teman-teman akan mencoba untuk membuat SWOT ya gitu ya. Jadi eh, kita mungkin ini lebih ke teknis, tapi juga masih lebih banyak ke teori ya, masih banyak ke teori karena untuk SWOT ini kita tidak ada hitung-hitungan yang terlalu rumit karena kita mungkin hitung-hitungnya cuma di ini aja ya, pemberian nilai bobot dan lain sebagainya, simple aja, nggak rumit-rumit. Nanti saya jelaskan secara detail seperti apa kita menyusun SWOT, kemudian nanti setelah penjelasan saya selesai, kalau memang waktunya nutut, maka itu akan dikerjakan sekaligus. Nanti Mbak Alicia akan membuat breakout room ya. Tapi kalau memang waktunya tidak nutut, maka itu akan menjadi tugas teman-teman ya. Silahkan untuk bisa dikoordinasikan kelompoknya. Nah, monggo kalau misalkan di sini nih ya, di sini sudah ada yang saling kenal ya, monggo bisa langsung apa namanya bikin kelompok ini. Udah pada kenal semua. Sudah ada yang kenal, Pak. Iya. Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, berarti di sini paksa diri kalian untuk kenal dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Karena apa mau tak jadikan tugas pribadi? Pilih yang mana? Kalau tugas pribadi, akhirnya SWOT-nya bikin sendiri. Satu orang satu. Tugas pribadi aja, Pak. Pribadi Tugas aja, Pak. Pribadi pribadi aja. Iya, Pak. Oke, takutnya kalau kalau memang dia kalau ada yang takutnya kenapa? kerja. Oh ya, oke. Tadi saya mikirnya tugas kelompok biar tidak terlalu menyulitkan ya, dalam artian teman-teman bisa ini ya, bisa saling tukar pikiran. Tapi kalau memang dirasa mungkin di sini banyak yang belum kenal dan lain sebagainya, ya enggak apa-apa kita jadikan tugas mandiri ya. Tapi sekali lagi nanti berarti nggak perlu breakout room, Mbak Elisha. Jadi karena teman-teman sepakat ya, berarti ya sendiri ya, mandiri ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu. Nah, pokoknya ada yang nyaut tanggap iya semua berarti. Oke. Nah itu, jadi nanti tugasnya adalah SWOT ya, dan silakan teman-teman kerjakan ya. Nanti kalau misalkan kita ada sisa waktu setelah penjelasan, monggo nanti
bisa dikerjakan di sini. Mungkin nanti ada yang bingung bisa sekaligus tanya sama saya ya. Jadi nanti SWOT-nya simple-simple aja ya, nggak usah yang terlalu rumit. Oke, teman-teman, saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, analisis SWOT ini merupakan materinya udah kelihatan belum? Oke. Oke, teman-teman. Jadi analisis strategi bisnis. Jadi dari beberapa alat manajemen strategis yang kemarin saya sampaikan ya, yang saya ceritakan. Nah, itu salah satu alat analisis yang biasanya sering dipakai ya oleh pelaku bisnis mungkin ataupun oleh konsultan mungkin ya, untuk bisa mengetahui strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Itu adalah yang paling simple adalah analisis SWOT ya, atau kita bisa bicara juga namanya IFAS dan EFAS seperti itu. Ya, kalau IFAS itu berarti internal faktor analisis summary, kalau EFAS berarti external faktor analisis summary. Nah, itu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih, sekali lagi ya, kita awal-awal pasti akan bicara definisi ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan analisis strategi itu ya, teman-teman ya. Jadi ya seperti yang bisa teman-teman lihat di di layar Zoom-nya ya, teman-teman. Jadi memang kalau kita bicara analisis strategi itu memang adalah di kita lebih ke arah proses ya, proses untuk memahami posisi perusahaan saat ini itu seperti apa ya. Kita akan mengevaluasi baik itu dari faktor internal maupun eksternal, yang kemudian setelah kita identifikasi semua faktor-faktor tersebut yang kita anggap penting ya, maka nanti kita akan bisa menentukan langkah ke depan itu akan seperti apa. Ya, jadi memang sekali lagi analisis strategi bisnis ini teman-teman ya, ini adalah proses yang sistematis ya, dan juga bisa dikatakan proses yang terstruktur juga ya, yang dilakukan oleh pihak manajemen ya, baik itu manajemen perusahaan sendiri atau pihak manajemen menggunakan jasa konsultan ya, untuk bisa memahami dan menilai posisi perusahaan secara keseluruhan ya, dalam lingkungan bisnis mereka seperti apa. Ya, jadi bisa dikatakan proses analisisnya ini ya, untuk analisis kondisi internal perusahaan itu bisa kita bicara seperti sumber daya ya kan, kemudian kita juga bisa bicara seperti kapabilitas ya kan, struktur organisasi, kinerja operasional ya kan. Nah, kalau kita bicara kondisi eksternal, nah itu kita akan bicara peluang dan ancaman ya, baik dari lingkungan industrinya, dari pasarnya, dari teknologi, dari regulasi, atau bahkan dari persaingan. Ya, nah harapannya dengan kita bisa memahami kedua aspek tadi ya, ada faktor internal dan eksternal, yang memang kalau kita bicara internal berarti kita selalu bicara kekuatan dan kelemahan. Kalau kita bicara faktor eksternal berarti kita akan bicara yang namanya peluang dan ancaman, selalu seperti itu. Ya, jadi dengan memahami kedua aspek itu tadi ya, harapannya perusahaan itu bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh atau yang komprehensif terkait dengan kekuatan kita itu sebenarnya apa sih ya, terus kelemahan kita itu apa sih, kita ada keterbatasan di mana ya kan, terus peluang yang bisa kita tangkap itu sebenarnya apa. Nah itu ya, jadi tujuan utama sebenarnya teman-teman ya, tujuan utama dari analisis strategi bisnis itu ya, yang pasti membantu manajemen dalam mengevaluasi kondisi perusahaan secara lebih objektif ya, jadi bukan subjektif ya kan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi peluang yang bisa kita manfaatkan, kemudian kita juga bisa mengenali risiko atau bahkan ancaman yang memang bisa berpotensi untuk menghambat pencapaian dari tujuan perusahaan kita
ya kan? Yang nantinya akhirnya hasil dari analisis itu akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang strategis, ya kan? Terutama lebih ke arah ke pengembangan usaha, terus juga bisa ke pengalokasian sumber daya. Kemudian langkah-langkah apa sih yang memang harus kita lakukan supaya perusahaan itu bisa menciptakan keunggulan bersaing, ya, sustainable. Nah, itu ya. Jadi bisa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara kerangka manajemen strategis, ya, analisis strategi bisnis itu merupakan bisa dikatakan sebagai tahap awal, ya teman-teman. Tahap awal yang menurut saya itu krusial, ya. Eh, Bahkan sebelum adanya perumusan visi, misi, tujuan jangka panjang, ya kan, juga terkait strategi, ya kan, karena tanpa ada analisis yang memang memadai, strategi yang kita rumuskan itu juga eh, memiliki resiko, ya, tidak sesuai dengan kondisi realnya perusahaan maupun lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan, ya. Jadi memang perlu ada sebuah alat analisis yang bisa menyederhanakan, ya kan, menyederhanakan dari kompleksnya lingkungan perusahaan, ya kan, tapi tetap bisa memberikan gambaran strategis yang akurat. Nah, salah satu alat yang memang paling banyak digunakan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, karena ada yang mengatakan bahwa eh, sifatnya ini sederhana, tapi aplikatif dan juga mudah dipahami, yaitu ada analisis SWOT itu. Ya kan? Kita akan mengintegrasikan faktor internal, kemudian juga faktor eksternal sebagai dasar perumusan strategi perusahaan. Nah, inilah yang nanti bakal kita bahas ya teman-teman ya, yaitu analisis SWOT. Oke. Nah, kemudian oh, ini salam berapa? Oh iya. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita ke tahapan analisis SWOT teman-teman ya, sebenarnya kita mau berbicara juga ini ya, analisis SWOT. Nah, sebenarnya analisis SWOT itu apa sih ya? Kok saya yakin teman-teman kemarin waktu saya tanyakan ada yang bilang sudah pernah dengar. Nah, mungkin sudah pernah dengar tapi mungkin belum belum pernah melakukan gitu ya. Jadi kalau kita bicara analisis SWOT teman-teman ya, memang analisis SWOT itu salah satu metode ya yang memang dipakai supaya kita bisa mengidentifikasi dan juga bisa melakukan evaluasi terkait faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan itu sebenarnya apa, ya, baik yang dari lingkungan internal maupun dari eksternal. Nah, model ini dia itu memang tujuannya itu untuk bisa memberikan gambaran yang gimana ya, gambaran yang menyeluruh ya terkait posisi strategis perusahaan untuk bisa menghadapi persaingan dan juga perubahan lingkungan bisnis. Ya, nah secara konseptual teman-teman ya, secara konseptual kalau kita bicara analisis SWOT, dia itu ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen yaitu ada strength ya, kita akan bicara strength yaitu kekuatan, kita bicara weakness itu kelemahan, kemudian kita bicara opportunities atau peluang, kemudian kita juga berbicara threats atau ancaman ya, yang dimana memang mereka itu punya perannya masing-masing ya dalam proses perumusan strategi ini. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita bicara strength atau kekuatan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Kalau kita bicara strength, berarti kita bicara faktor internal. Faktor internal yang memang bisa dikatakan ini merupakan faktor kunci atau memang faktor yang bisa dinyatakan sebagai keunggulan dari sebuah perusahaan atau kemampuan utama yang memang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya apa, ya kan? Nah, kekuatan ini bisa dalam bentuk apa aja. Nah, kekuatan ini bisa dalam bentuk
sumber daya yang unggul, ya kita bisa bicara seperti itu. Sumber daya unggul itu ya kita bisa bicara baik itu ini ya, sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, ataupun kita juga bisa bicara ini ya, sumber daya finansial atau apapun ya, sumber daya yang unggul, ya kan. Kita juga bisa bicara kompetensi inti, ya. Misalkan kita juga bisa bicara teknologi kita yang lebih maju, kualitas sumber daya manusia, kita bisa bicara efisiensi operasional, kita bisa bicara reputasi merek kita, ya, reputasi merek yang kuat, ya kan, atau kondisi keuangan yang sehat. Nah, itu dia, ya kan. Nah, identifikasi kekuatan ini memang agak ini ya teman-teman ya, terkadang kita agak sulit untuk mengidentifikasi kekuatan kita di mana. Tapi di SWOT kita memang harus melakukan itu, ya kan. Nah, identifikasi kekuatan ini penting karena akan menjadi modal utama perusahaan untuk bisa apa ya, menciptakan nilai tambah, ya kan. Terus juga untuk bisa memenangkan persaingan di pasar. Nah, itu dia. Nah, mungkin contohnya ya, misalkan nih strength ya, kita bisa bicara kayak perusahaan memiliki merek yang sudah dikenal luas dan dipercaya konsumen, misalkan seperti itu, ya kan, atau kualitas produk lebih baik dan konsisten dibandingkan dengan pesaingnya. Hal ini kan pasti harus ada risetnya, ya kan, karena ya kita pasti akan mengatakan bahwa produk kita yang terbaik kan seperti itu, tapi ya harus ada apa ya, harus ada datanya kalau memang kualitas produk kita itu lebih baik kan seperti itu ya. Misalkan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, bisa kondisi keuangan yang sehat dan arus kas stabil. Nah, kita bisa lihat dari keuangan gitu ya, laporan keuangannya. Misalkan penggunaan teknologi modern dalam proses produksi ataupun dalam pelayanan, ya kan, jaringan distribusi luas dan efisien. Nah, lokasi usaha strategis dan mudah diakses konsumen, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah ketika kita bicara strength atau kekuatan. Ya, pada intinya segala faktor yang memang menjadi kekuatan dari ini ya, bisnis kita atau perusahaan kita seperti itu. Nah, itu kita bicara strength cuman. Nah, kemudian kita juga berbicara weakness atau kelemahan. Ya, dimana kalau kita bicara weakness ya, weakness ini atau kelemahan ini juga faktor internal yang memang menunjukkan keterbatasan atau juga bisa kekurangan atau mungkin kondisi yang dianggap belum optimal dalam perusahaan, ya kan. Jadi kelemahan itu juga bisa muncul dari berbagai macam hal ya teman-teman ya, bisa keterbatasan modal, rendahnya kualitas SDM, teknologi yang tertinggal, mungkin sistem manajemen yang kurang efektif juga, atau mungkin proses operasional yang kurang efisien, ya kan. Nah, kelemahan ini kalau misalkan tidak kita kelola dengan baik, itu bisa menghambat kinerja perusahaan dan tentunya juga bisa mengurangi kemampuan dalam memanfaatkan peluang pasar nantinya. Nah, jadi bisa ini ya, kalau kita tuliskan dalam faktornya, kita bisa bilang contoh weakness itu berarti misalkan modal usaha terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi misalkan, ya kan, ketergantungan pada pemasok utama misalkan, ya, karena mungkin kelemahan kita cuma punya satu pemasok toh. Nah, seperti itu ya kan. Terus kualitas SDM belum merata atau misalkan minim pelatihan, nah itu juga bisa ya. Proses operasional masih manual dan kurang efisien misalkan seperti itu, ya kan. Promosi dan pemasaran belum optimal misalkan. Struktur organisasi belum jelas atau masih tumpang tindih misalkan, ya kan, atau kapasitas produksi terbatas saat permintaan meningkat. Nah, itu juga bisa ya, apapun yang memang dianggap kelemahan. Jadi teman-teman, strength ya dan juga weakness dia itu termasuk dalam identifikasi faktor internal ini tadi. Ya. Jadi kalau kita bicara kekuatan dan kelemahan ya, maka kita akan bicara IFAS. Ya, kita akan melihat faktor internal dari perusahaan kita. Itu dia. Jadi jangan sampai ketika kita bicara faktor internal, teman-teman memasukkan faktor eksternal perusahaan. Tidak. Tapi faktor internal perusahaan, ya, kekuatan dan kelemahan. Itu dia. Nah, itu harus diingat baik-baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak,
Nah, tadi setelah weakness, maka kita akan bicara opportunity, ya, atau peluang. Nah, peluang atau opportunities ini dia itu adalah faktor eksternal, ya. Kalau kita bicara faktor eksternal, berarti kita bicara dari lingkungan luar perusahaan dan berpotensi memberikan keuntungan kalau kita bisa memanfaatkannya secara optimal. Itu ya. Jadi peluang itu bisa muncul dikarenakan misalkan nih perubahan tren pasar bisa, pertumbuhan permintaan bisa, perkembangan teknologi bisa, perubahan regulasi yang mendukung bisa, ya kan? Atau keadaan di mana ternyata posisi pesaing itu lebih lemah dibandingkan kita, seperti itu. Ya kan? Nah, kemampuan kita untuk bisa mengenali dan juga bisa ini ya, menanggapi ataupun merespon peluang ini secara cepat ya, dan juga bukan cepat aja ya teman-teman, tapi juga tepat ya. Nah, itu tentu akan bisa menentukan keberhasilan strategi yang nanti akan kita terapkan. Nah, bagaimana untuk penulisan peluang ini? Nah, misalkan nih kita bisa ngomong peluang itu misalkan nih pertumbuhan permintaan pasar yang terus meningkat terkait dengan produk. Nah, itu ya. Perubahan gaya hidup ya ataupun preferensi konsumen yang sesuai dengan produk perusahaan, ya kan. Misalkan perkembangan teknologi digital yang membuka peluang pemasaran online, dukungan kebijakan pemerintah baik itu bisa dalam bentuk insentif kayak subsidi kayak kemudian perizinan kayak ya kan misalkan peraturan ekspor impor kayak, nah itu juga bisa ya. Pasar baru yang belum tergarap secara optimal misalkan ternyata kita menemukan ada pasar baru yang bisa kita masukkan, nah itu juga bisa menjadi peluang juga. Melemahnya posisi pesaing utama seperti yang saya sampaikan tadi ya, tren keberlanjutan dan produk ramah lingkungan misalkan. Nah sekarang kan juga lagi ini ya, lagi rame kan produk-produk ramah lingkungan ya kan dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita bicara peluang. Nah, kemudian kalau kita bicara threats atau ancaman teman-teman, ya sekali lagi sama kayak opportunities. Kalau kita bicara ancaman, maka kita juga akan bicara faktor eksternal, ya, yang dimana faktor eksternal ini itu punya potensi bisa ini ya memunculkan resiko atau hambatan buat kita dalam mencapai tujuan perusahaan, ya kan? Bisa saja ancaman itu bisa dari misalkan meningkatnya intensitas persaingan misalkan, bisa juga perubahan selera konsumen, ya munculnya pendatang baru, ya kan, ketidakstabilan ekonomi, kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan, nah itu ya. Kemudian perkembangan teknologi yang misalkan bikin produk atau layanan perusahaan menjadi cepat usang, nah itu juga bisa, ya kan. Jadi identifikasi ancaman ini, ya kan, memang diperlukan teman-teman ya, diperlukan supaya perusahaan itu bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasi, ya atau langkah-langkah antisipatif untuk bisa meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Jadi ancaman itu tidak selalu bisa kita ini ya teman-teman, tidak selalu bisa kita hilangkan. Tapi setidaknya kita coba untuk kita minimalkan. Kalau bisa dihilangkan ya alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa dihilangkan, paling tidak apa yang harus kita lakukan untuk bisa meminimalkan dampaknya. Itu dia. Nah, contoh penulisannya nanti, misalkan contoh untuk ancamannya, ya, itu bisa meningkatnya persaingan industri dengan produk yang sama, ya kan, masuknya pendatang baru dengan harga yang lebih murah, misalkan, fluktuasi harga bahan baku, misalkan, kalian bisa bicara harga baku semakin naik, nah itu tidak apa-apa, ya kan, regulasi berubah atau kebijakan pemerintah berubah bisa, penurunan daya beli masyarakat juga bisa, ya kan, perubahan teknologi yang membuat produk menjadi cepat usang misalkan bisa, kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, nah itu juga bisa. Tapi ya kalau bisa jangan bilangnya kondisi ekonomi makro gitu ya, tapi kondisi ekonomi makro itu makronya yang dimananya, nah itu ya, jadi bisa lebih diperdetail atau kalimatnya itu lebih lebih tajam sebenarnya. Tapi kan kalau ini kan yang saya sampaikan ini kan contoh aja. Jadi teman-teman, setelah kita ada strength, weakness, opportunity, kemudian ada threat ya. Nah, dari analisis SWOT ini teman-teman,
perusahaan nanti harapannya bisa mengintegrasikan hasil identifikasi baik itu dari faktor internal dan faktor eksternal untuk bisa memahami posisi mereka itu di mana, ya posisi kita itu kayak gimana. Nah, harapannya seperti itu, ya kan? Yang akhirnya nanti hasil analisisnya ini akan dipakai sebagai dasar untuk bisa merumuskan strategi yang bukan ini ya, bukan cuma memanfaatkan kekuatan dan peluang, tapi juga bisa mengatasi kelemahan kita dan juga mengantisipasi ancaman. Nah, sehingga bisa disimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, analisis SWOT ini ya perannya penting untuk bisa membantu perusahaan merumuskan strategi yang memang sejalan atau selaras dengan kondisi internal perusahaan dan juga dinamika atau perubahan dari lingkungan eksternal untuk bisa mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, itu ya. Jadi misalkan nih kalau kita bicara contoh singkat terkait integrasi SWOT gitu ya. Misalkan perusahaan punya kekuatan di kualitas produk, dia melihat peluang terkait dengan peningkatan dari permintaan pasar. Nah, jadi strategi yang dapat kita rumuskan adalah ya memperluas pasar dengan menekankan keunggulan kualitas produk, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan perusahaan punya kelemahan di modal, kemudian dia menghadapi ancaman persaingan ketat, ya akhirnya strategi defensifnya seperti apa? Ya kan, misalkan akhirnya kita akan melakukan efisiensi biaya atau kerjasama strategis itu yang diharapkan bisa mengatasi ancaman itu tadi. Nah, itu dia. Jadi kita akan memberikan strategi dari tiap indikator-indikator yang sudah kita temukan. Ya kan, kayak tadi, kalau strength-nya misalkan kekuatannya di kualitas produk kita, terus peluangnya adanya peningkatan permintaan pasar, ya strateginya berarti ya pasarnya kita perluas dan dengan menekankan keunggulan kualitas produk kita tadi. Nah, kalau yang kelemahan kita ada di modal, sedangkan kita adanya ancaman persaingan ketat, ya akhirnya kita harus defensif, ya kan? Seperti ada efisiensi biaya atau kerjasama yang strategis. Nah, itu dia. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? No. Masih belum, Pak. Oke, kalau misalkan memang nggak ada, ya saya lanjut di, nah ini tahapan analisis SWOT ini ya. Nah, ini adalah tadi gambaran terkait dengan SWOT ini teman-teman ya, analisis SWOT itu akan seperti apa. Nah, kemudian tahapan analisis SWOT itu sebenarnya ada 4 ini, tapi bukan berarti 4 tok, enggak ya. Tapi 4 ini membutuhkan pemikiran yang cukup cukup mendalam supaya kita bisa lebih merumuskan strategi yang sesuai dengan harapan kita, seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, analisis SWOT itu bukan cuman kita ngelis doang ya, ngelis daftar kekuatan perusahaan apa, kelemahan perusahaan apa, peluangnya apa, ancamannya apa, ya kan? Tapi juga harus ada tahapan analitis yang juga sistematis ya kan, supaya hasilnya memang objektif dan bisa digunakan sebagai dasar perumusan strategi. Nah, tahapan utama dalam analisis SWOT itu yang saya sampaikan tadi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan strength, weakness, opportunity, dan threat itu adalah tahapan utama, adalah tahapan awal ya kan, yaitu kita mengidentifikasi faktor internal melalui IFAS dan identifikasi faktor eksternal melalui EVAS. Nah, itu dia ya. Nah, IFAS seperti apa? Nah, jadi tahap identifikasi faktor internal ini ya tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, yaitu untuk menilai kondisi internal perusahaan secara menyeluruh ya, khususnya terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, itu dia ya. Jadi IFAS itu berarti kita akan bicara kekuatan dan kelemahan. Itu ya. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis ini ya, langkah-langkah penyusunan IFAS lah ya. Nah, memang kita akhirnya
tahapan awalnya kita mengidentifikasi seluruh kekuatan dan kelemahan perusahaan, ya kan? Faktor-faktornya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa mencakup berbagai macam aspek ya, bisa kualitas, kompetensi sumber daya manusia, kondisi keuangan dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terus cara kita bisa menentukannya dari mana? Ya, identifikasi ini memang kita lakukan secara objektif, berdasarkan data, observasi, bahkan juga hasil evaluasi kinerja perusahaan. Ya, saya pernah melakukan SWOT dulu, ya apa namanya? Terkadang kita harus melakukan wawancara, gitu kan? Melakukan wawancara, kita harus mencari datanya langsung, ya, baik itu dari dokumen ataupun dari kita dapatkan langsung seperti tadi dari observasi ataupun kita dapatkan langsung dari wawancara. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman setelah faktor-faktor internal itu oke. Ini apa ini? Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti setelah faktor-faktor internal itu sudah kita identifikasi, maka kita akan lanjut ke EVAS ya. Nah, EVAS ini ya kan ini adalah faktor eksternal ya kan yang memang tujuannya untuk menganalisis lingkungan bisnis di luar perusahaan. Nah, faktor eksternal ini biasanya teman-teman ya, karena eksternal dia itu berada di luar kendali dari perusahaan, tapi tetap harus diantisipasi dan direspon secara strategis. Ya kan? Jadi EVAS ini dia akan merangkum peluang dan ancaman yang memang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Ya kan? Aspeknya bisa apa saja? Bisa ya seperti saya sampaikan tadi, kondisi dan tren pasar, persaingan industri dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk mempermudah kita untuk bisa mengidentifikasi faktor eksternal, paling simple itu kita bisa menggunakan PEST analisis, PEST. Itu yang dulu pernah saya aplikasikan. Jadi faktor internal saya saya identifikasi ya, kekuatan dan kelemahan karena dari internal ya kan. Saya bisa wawancara, saya bisa observasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk eksternal kita bisa menggunakan PEST analisis. Apa maksudnya PEST analisis? PEST analisis itu singkatan ya. P itu politik ya kan, berarti kita bisa bicara terkait dengan kebijakan pemerintah ya kan, peraturan pemerintah atau dari menteri dan lain sebagainya ya kan. Kemudian kita bicara itu adalah kita bicara ekonomik ya, berarti kita bisa bicara tentang perekonomian ya, kita bisa bicara daya beli masyarakat, kita bisa bicara selain daya beli masyarakat, kita juga bisa bicara terkait dengan ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi, tapi faktor eksternal. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah PE kita bisa bicara S ya. S ini kita bisa bicara sosial ya, sosial. Jadi faktor-faktor sosial di luar seperti apa ya. Kemudian kita bisa T ya. T itu adalah teknologi ya. Kita bisa bicara teknologi. Apa itu aja, Pak? Nah, kalau PEST analisis itu paling singkat, ada lagi PESTEL ya, PESTEL. Jadi PES T kemudian L ya, PESTEL itu tulisannya ya. L itu kita bisa bicara legal ya, berarti terkait dengan hukum. Kemudian tambahannya lagi ada E lagi, yang tadi kan ada PE S T ya. E yang pertama kan ekonomik. Nah, kalau PESTEL E yang terakhir ya itu adalah environment. Kita bisa bicara lingkungan juga. Monggo. Jadi semua faktor eksternal. Nah, panduannya kita bisa menggunakan PEST analisis atau PESTEL analisis. Monggo. Mana yang dikira lebih bisa menjelaskan ini ya, faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. Nah, kemudian setelah kita menyusun IFAS dan kita juga sudah menyusun EVAS ya, listnya sudah ada ya kan. Nah, kita nanti bisa membuat matriks SWOT akhirnya. Ya, kita bisa membuat matriks SWOT. Nah, matriks SWOT ini ya dilakukan setelah analisis faktor internal baik itu dari IFAS ya kan, dan faktor eksternal baik itu melalui EVAS ya, sudah kita lakukan, sudah selesai. Nah, barulah kita akan melakukan analisis ya. Kita akan menggabungkan kedua hasil tersebut ke matriks SWOT. Ya, kita gabungkan IFAS dan EVAS, ya kita susun matriks SWOT-nya.
di mana matrix SWOT ini adalah alat analisis strategis yang memang kita pakai untuk ini ya, memadukan antara kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Nah, itu ya. Nah, biasanya matrix SWOT ini disusun dalam bentuk tabel 2x2. Tidak banyak-banyak ya, cuma 2x2. Ya, yang kita kelompokkan ya kan, faktor internal dan eksternal ke dalam 4 kombinasi strategi utama. Ada SO yaitu strength opportunity, ada WO yaitu weakness opportunity, ada ST yaitu strength threat ya, dan ada WT yaitu weakness threat. Nah, setiap kombinasi ini teman-teman itu akan mencerminkan pendekatan strategis yang berbeda tergantung interaksi antara kondisi internal dan lingkungan eksternal perusahaan seperti apa. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini ini ya teman-teman ya. Contoh yang pertama ini ini identifikasi faktor internal. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan internal faktor analisis untuk bisa melakukan kekuatan atau strength dan kelemahan. Nah, ini contoh tabelnya ya. Yang pertama tadi yang saya jelaskan tadi, identifikasi itu di sini ya. Strength, brandnya kuat, teknologi modern ya kan, SDM terbatas, modal kecil. Nah, ini ada strength sama weakness ya. Nah, jadi teman-teman, setelah kita mengidentifikasi faktor internal tadi ya, maka setiap faktor itu akan kita berikan bobot. Nah, ini bobot ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi faktornya, tahap keduanya adalah pemberian bobot. Ya, bobot ini rentang nilainya antara 0,0 hingga 1,0. Ya kan? Sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap keberhasilan perusahaan. Nah, jadi pemberian bobot ini teman-teman itu mencerminkan terkait dengan seberapa besar sih pengaruh faktor itu dalam menentukan kinerja dan juga daya saing perusahaan. Nah, ketentuannya adalah total bobot seluruh faktor harus sama dengan 1. Dalam artian ini. Nah, ketika strength dijumlahkan dengan weakness, bobotnya ya, bobot strength dijumlahkan dengan bobotnya weakness, totalnya itu harus 1. Nah, jadi monggo. Jadi ini memang bobot ini akhirnya akan agak sedikit, menurut saya akan sedikit objektif ya. Tapi tentunya kalau in realnya itu bisa menjadi objektif karena itu kita diskusikan bersama. Tapi ketika Anda menjadi seorang konsultan, Anda menerapkan SWOT ini, nah ini bisa menjadi subjektivitas dari ini ya, dari analis, tapi subjektivitas itu berdasarkan data yang ada. Nah, itu dia. Ya kan. Nah, di sini saya contohkan bobotnya ada brand kuat 0,2 ya, karena saya anggap brand ini impact-nya gede banget bagi perusahaan. Ya. Jadi brand kita ini yang bisa menentukan daya saing kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian teknologi modern ya, dia tetap penting tapi dia masih di bawah brand kita. Nah, itu dia misalkan ya. Kemudian ada SDM terbatas. Nah, ini dibandingkan dengan modal kecil, saya rasa modal ini faktor yang paling gede ya. Akhirnya bobotnya akan jauh lebih besar, ya kan, dibandingkan dengan SDM yang terbatas. Nah, akhirnya ketika bobot dari strength tambahkan weakness, dia itu harus 1,00. Nah, setelah bobot ini sudah kita selesaikan teman-teman, akhirnya kita akan menentukan yang namanya rating. Ya, kita akan melakukan pemberian rating untuk masing-masing faktor dengan skala 1 sampai dengan 4. Nah, di mana rating ini itu teman-teman ya, dia itu akan menggambarkan kondisi aktual perusahaan terhadap faktor yang dinilai. Nah, kalau nilainya 1 berarti menunjukkan kondisi yang sangat lemah. Kalau nilainya 2 menunjukkan kondisi lemah. Nilai 3 kondisi kuat, nilai 4 menunjukkan kondisi yang sangat kuat. Ya, jadi pemberian rating harus didasarkan pada fakta dan juga kondisi real perusahaan, bukan pada kondisi ideal yang diharapkan, bukan. Ya.
Jadi sesuai dengan keadaan nyatanya seperti apa, ya, bukan berdasarkan kondisi ideal yang diharapkan, seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, tentukan ratingnya. Nah, ini brand kuat ya, berarti nilainya akan 4 ya, teknologi modern. Nah, dia akan 3. Nah, ini ya. Ini sesuai dengan apa namanya pemberian rating berdasarkan kita sendiri seperti apa ya. Nah, itu dia. Oke, kemudian skor. Nah, jadi setelah kita apa namanya menghitung bobot, ya kan, kita memberikan bobot, kemudian kita memberikan rating, ya. Selanjutnya kita adalah menghitung skornya, ya. Jadi bobot dan rating itu kita kalikan untuk bisa mendapatkan skor. Nah, ya, dari setiap faktor internal. Nah, skor ini itu yang nanti akan menunjukkan ini ya, kontribusi masing-masing kekuatan dan kelemahan terhadap kondisi internal perusahaan. Nah, kemudian nanti semua skor itu akan dijumlahkan untuk supaya kita bisa mendapatkan nilai dari total IFAS-nya. Nah, itu ya. Nah, itu jadi ini ya teman-teman ya, pemberian bobot, pemberian rating, skor bisa dipahami sampai sini dulu. Aman? Pak, untuk yang izin bertanya, untuk yang faktor internal itu kan ada strength sama weakness, itu kan ada dua-dua. Kalau misalnya lebih dari dua, untuk faktor internalnya boleh? Boleh, Atau tidak ada masalah. Ini boleh aja. Jadi ini kan karena cuma contoh, saya buatnya dua-dua aja. Jadi faktor internal ini untuk strength-nya aja dan weakness-nya itu berapa, monggo. Jadi bisa diidentifikasi ya sebanyak mungkin, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, jadi kita bisa menentukan. Tapi kalau terlalu banyak, terkadang kita juga bingung. Jadi cari faktor-faktor ya yang memang dia itu impact-nya gede buat perusahaan. Itu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi boleh lebih dari 2, sangat boleh sekali. Ya, bahkan 5, 7, 8, ya monggo, tidak ada masalah. Boleh-boleh aja kok. Jadi nanti pembobotannya yang nilai tiap faktor itu akan menjadi lebih kecil gitu, karena kan strength ditambahkan dengan weakness, dia itu harus 1 totalnya. Nah, kalau pemberian bobot ini ya ibaratnya dari kita sendiri seperti apa. Nah, itu ya. Jadi patokannya yang tadi yang saya sampaikan tadi, kalau bobot itu sesuai dengan tingkat kepentingannya, ya kan? Kalau rating ya ini 1 sangat lemah, 4 sangat kuat, sampai 4 sangat kuat. Nah, itu ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Silakan kakak-kakak yang mau bertanya. Oke, mungkin belum ada ya. Nanti mungkin kalau kita ketika nanti nyoba, mungkin baru muncul ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan identifikasi faktor eksternal? Sama. Ya. Nah, itu jadi kalau kita EVAS ya, berarti kan setiap faktor eksternal setelah kita identifikasi ya, di sini ada apa namanya opportunity, ada threat ya. Misalkan opportunity-nya di sini tren online shopping, regulasi pemerintah mendukung, persaingan ketat, perubahan selera konsumen, misalkan seperti itu. Ya. Nah, akhirnya nanti sama akan diberikan bobot 0,0 sampai 1,0 berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan perusahaan. Semakin besar dampak suatu peluang dan ancaman, semakin besar juga bobot yang akan kita berikan. Sama seperti EVAS. Total bobot seluruh faktor eksternal itu jumlahnya 1. Nah, sama. Ya. Nah, kemudian setelah bobot ya kembali lagi kita ke rating skala 1 sampai dengan 4. Ya kan, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam merespon faktor eksternal itu tadi. Ya kan? Nah, kalau yang apa tadi yang IFAS tadi, ya kan, skala 1 sampai 4 ini menggambarkan kondisi aktual perusahaan terhadap faktor yang dinilai.
ya kan? 1 sangat lemah, 2 itu kondisi lemah, 3 kuat, 4 sangat kuat. Ya, kondisinya real, bukan kondisi yang diharapkan. Nah, tapi kalau kita bicara EVAS, 1 sampai 4 itu adalah menggambarkan kemampuan perusahaan dalam merespon faktor eksternal tersebut. Nilai 1 menunjukkan bahwa respon perusahaan terhadap peluang atau ancaman itu sangat lemah. Sedangkan nilai 4 menunjukkan bahwa respon perusahaan sangat baik dan efektif. Itu dia. Ya, akhirnya sama, bobot dan rating itu kita kalikan untuk bisa mendapatkan skornya, ya, skor dari masing-masing faktor eksternal. Kemudian seluruh skor itu akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total dari EVAS. Ya, yang menunjukkan sejauh mana perusahaan bisa memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman lingkungan eksternal. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini jadi IFAS dan EVAS itu sama. Ya, dalam artian maksudnya sama itu caranya. Ya, caranya seperti ini. Oke. Sampai yang eksternal ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Pak. Oke. Gas. Nah, setelah itu baru kita bicara matriks SWOT. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Iya kan? Nah, ini mungkin ini yang akhirnya kita akan lebih berpikir keras karena dari semua kekuatan yang sudah kita identifikasi, kemudian juga weakness yang sudah kita identifikasi, opportunity yang sudah kita identifikasi dan ancaman atau threat yang sudah kita identifikasi, nah kita tuangkan ke dalam matriks ini. Ya, kita tuangkan ke situ. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi matriks SWOT ini teman-teman ya, dia adalah alat analisis strategis yang memang digunakan untuk memadukan kekuatan dan juga kelemahan, kemudian juga peluang dan ancaman. Ya, seperti yang saya tulis di di PPT saya, matriks SWOT itu disusun dalam bentuk tabel 2x2. Ya kan? Ada strategi SO, ada strategi WO, ada ST dan WT. SO itu berarti strength opportunity, WO berarti weakness opportunity, ST berarti strength threat, kemudian WT berarti weakness threat. Ya, nah setiap kombinasinya ya itu tadi, ya kan, pendekatan strategisnya itu akan berbeda-beda, tergantung interaksi antara kondisi internal dan lingkungan eksternal perusahaan seperti apa. Nah, kita bicara strategi SO. Ini ya, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Ya, jadi teman-teman, strategi SO atau strength opportunities itu strategi yang memang dirancang dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk bisa menangkap dan juga memaksimalkan peluang eksternal yang ada. Ya, jadi strategi ini bakal kita terapkan ketika perusahaan itu ada di kondisi internal yang kuat dan lingkungan eksternal yang mendukung. Nah, fokus utama dari strategi SO teman-teman itu adalah strategi pertumbuhan dan ekspansi usaha. Nah, SO biasanya seperti itu. Ya, dia itu strategi SO, fokus strategi SO itu adalah pertumbuhan dan ekspansi usaha dengan dari pemanfaatan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Nah, contohnya misalkan, contoh penerapan strategi SO, ya kan, kayak melakukan ekspansi pasar, mengembangkan produk atau layanan baru, meningkatkan kapasitas produksi, kemudian melakukan investasi untuk memperkuat posisi pasar. Nah, biasanya strategi-strategi yang seperti itu dianggap sebagai strategi yang memang paling ideal karena perusahaan punya sumber daya dan peluang yang cukup untuk tumbuh secara agresif. Nah, itu dia. Kuncinya kalau SO berarti dia itu strateginya ya, fokus strateginya adalah pertumbuhan dan ekspansi usaha. Ya, jadi strategi tumbuh secara agresif itu dia. Itu kalau SO. Nah, kemudian kalau kita bicara strategi WO atau weakness opportunities teman-teman, ya, kalau WO dia itu fokusnya adalah terkait dengan upaya-upaya untuk memanfaatkan peluang eksternal dengan cara kita meminimalkan
atau mengatasi kelemahan internal perusahaan. Ya kan? Jadi strategi ini akan digunakan ketika peluang pasar terbuka lebar. Tapi perusahaan ini nih, ya kita masih punya keterbatasan dari internal kita yang menghambat pemanfaatan peluang tersebut secara optimal. Nah, terus akhirnya pendekatan yang bisa kita lakukan di strategi WO itu apa? Ya, kita melakukan perbaikan sistem internal, peningkatan kualitas dan misalkan kompetensi sumber daya manusia, ya kan? Penguatan struktur organisasi juga bisa, penerapan teknologi baru, ya kan? Menjalin kerjasama atau kemitraan strategis. Nah, dengan strategi seperti ini, perusahaan itu diharapkan bisa memperbaiki kelemahan internal supaya bisa memanfaatkan peluang yang ada secara lebih efektif. Itu dia. Ya, ada SO, ada WO. Nah, kemudian strength threat. Nah, ST. Ya. Nah, strategi ini teman-teman tujuannya adalah kita itu menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk bisa menghadapi atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Nah, strategi ini biasanya bisa kita terapkan ketika perusahaan punya kondisi internal yang bisa dikatakan relatif kuat atau memang kuat, tapi dihadapkan pada tekanan ataupun juga risiko yang memang berasal dari lingkungan eksternal, seperti persaingan yang ketat, ya kan, perubahan regulasi, atau mungkin perubahan pasar atau dinamika pasar yang tidak menguntungkan. Bisa saja kita hanya menerapkan strategi ST. Nah, dalam strategi ST atau strength trade ini teman-teman ya, kekuatan perusahaan itu dimanfaatkan sebagai alat pertahanan jadinya. Nah, jadi kekuatan kita jadikan tameng, ya kan, untuk bisa menjaga posisi pasar dan juga keberlanjutan usaha perusahaan. Misalkan ya, strategi ST itu kayak melakukan diferensiasi produk. Nah, itu ya strength trade ya. Kita melakukan diferensiasi produk bisa, memperkuat loyalitas pelanggan bisa, atau meningkatkan kualitas layanan boleh, memperkuat merek, serta melakukan diversifikasi produk atau pasar untuk misalkan kita mengurangi ketergantungan pada suatu segmen tertentu. Tapi sekali lagi, semua strategi ini ya tergantung identifikasi dari IFAS maupun EFAS tadi. Ada apa aja. Jadi tidak selalu strateginya itu seperti yang saya sampaikan tadi, enggak. Itu cuma contoh-contoh aja. Nah, kemudian ada strategi WT atau weakness trade. Nah, kalau kita bicara strategi WT atau weakness trade teman-teman ya, ini strateginya defensif ya, yang diterapkan ketika memang perusahaan itu ada di kondisi internal yang lemah dan dia udah lemah, dia juga dapat ancaman eksternal yang cukup kuat. Nah, situasi yang seperti ini teman-teman, ini adalah kondisi paling tidak enak, ya, paling nggak menguntungkan, ya kan? Jadi fokus utama dari strategi WT itu adalah bertahan dan meminimalkan risiko kerugian. Cuman itu yang bisa kita lakukan, ya kan? Kalau kita berada di posisi WT. Nah, biasanya strategi yang umum ya, secara umum diterapkan di kondisi WT itu ya, kita bicara efisiensi biaya atau mungkin restrukturisasi organisasi ya kan, atau pengurangan aktivitas yang memang tidak produktif ya kan, fokus di bisnis intinya saja ya kan, mempertimbangkan kerjasama, untuk kita membangun sebuah aliansi, merger dan lain sebagainya. Ya kan, bahkan dalam beberapa kasus yang ekstrim, strategi itu bisa juga mencakup kayak pengurangan skala usaha, ya kan, atau bahkan kita bisa bicara PHK juga, ya kan, ya tujuan utamanya memang menjaga kelangsungan perusahaan. Nah itu ya. Nah akhirnya melalui matrix SWOT ini teman-teman, perusahaan bisa merumuskan berbagai macam alternatif strategi yang komprehensif dan juga terarah berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS kita tadi. Ya, matriks ini bukan cuma membantu kita untuk memilih strategi yang paling sesuai,
tapi juga bisa memastikan bahwa strategi yang dirumuskan selaras dengan kondisi internal perusahaan serta dinamika lingkungan eksternal yang dihadapi. Nah, sampai sini matriks SWOT. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan ditanyakan Kak yang sekiranya masih dibingungkan. Akan dijelaskan ulang sama Pak Ditya. Oh. Kalau nggak ada yang tanya, ya tak anggap paham. Sepertinya masih belum ada yang bertanya, Pak. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai mana? Nah ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita ada di matriks SWOT, nah ini dia. Kita ada di kuadran ini ya, kuadrannya. Nah, ini dia. Ya kan? Kita ada kekuatan di sini sebelah kanan, kemudian ada peluang, kemudian di atas ada peluang ya. Di kiri ada kelemahan, di atas ada, di bawah ada ancaman. Nah, ini adalah kuadran. Ya kan? Ada kuadran di sini. Nah, jadi kuadran ini teman-teman ya, analisis kuadran strategi SWOT. Nah, ini adalah tahap lanjutan dari penyusunan matriks SWOT, ya kan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memetakan posisi strategis perusahaan secara lebih jelas, ya kan? Nah, pemetaan ini kita lakukan dengan menggunakan nilai total IFAS yang yang dimana IFAS itu tadi kan menunjukkan kondisi internal perusahaan dan kondisi internal itu ada strength sama weakness, ya kan? Nah, jadi akan kita bandingkan dengan nilai total EVAS sebagai representasi dari kondisi lingkungan eksternal, ya kan? Jadi nilai total IFAS, ya kan, kita bandingkan dengan nilai total EVAS. Nah, nanti hasil pemetaan itu akan menunjukkan posisi perusahaan di salah satu dari 4 kuadran itu tadi, ya kan? 4 kuadran strategi yang masing-masing akan menggambarkan kondisi dan arah strategi yang berbeda-beda. Nah, itu dia, ya kan? Nah, cara untuk menghitungnya, teman-teman ya. Cara untuk kita bisa menghitung diagramnya itu adalah rumusnya adalah total dari ini ya. Kalau kita bicara posisi eksternal ya, total skor peluang kita kurangi dengan total skor ancaman. Kemudian kalau posisi internal, total skor kekuatan kita kurangi dengan total skor kelemahan. Ya, jadi sekali lagi posisi eksternal ya untuk EVAS-nya itu adalah total skor peluang dikurangi dengan total skor ancaman. Posisi internal, total skor kekuatan kita kurangi total skor kelemahan. Nah, nanti kan kita ketemu tuh posisi eksternalnya berapa, ya kan? Kemudian posisi internalnya berapa, ya kan? Nah, nanti setelah kita kurangkan ya, nanti kan ketemu tuh posisi eksternalnya di angka berapa, ya kan? Kemudian posisi internalnya itu ada di berapa, ya, di angka berapa. Nah, nanti akhirnya akan muncul di diagram SWOT kita ya, adanya di garis mana nanti, ya kan? Kalau ternyata titiknya itu ada di kuadran 1, berarti ini adalah strategi SO, kekuatan, ya kan, menggunakan kekuatan untuk mengatasi peluang. Nah, mendukung strategi agresif, ya kan? Nah, kalau ternyata ada di posisi kuadran 3, berarti adalah kelemahan internal dan peluang, ya kan? Akhirnya itu nanti akan mendukung strategi pemanfaatan peluang, ya kan? Kemudian kalau ada di kuadran 2, berarti ya strategi yang paling tepat bagi perusahaan adalah ST, ya, mendukung strategi diversifikasi. Kalau ada di kuadran 4, berarti adalah mengatasi kelemahan untuk bisa mengurangi ancaman atau strategi bertahan. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi tujuannya adalah di situ, teman-teman. Jadi kita sudah memetakan strategi apa saja. Nah, posisi kita itu sekarang ada di mana?
Nah, itu kita bisa menggunakan kuadran ini. Oh, ternyata posisi kita ada di kuadran 1. Ya, berarti nanti strategi yang akan lebih kita fokuskan itu adalah untuk strategi SO. Ya kan? Memanfaatkan kekuatan untuk bisa menangkap peluang yang ada. Nah, itu teman-teman. Ya kan? Nah, kuadran 1 ya, strategi agresif, ya kan? Yaitu berbicara pertumbuhan atau strategi ekspansi seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Jadi ketika ada di kuadran 1 hasilnya tadi yang saya bilang tadi ya, yang peluang dikurangi dengan ancaman untuk faktor eksternal, kemudian untuk faktor internal adalah ini ya, eh, kekuatan dikurangi dengan kelemahan. Nanti ketemu angka-angka, nah angka itu nanti yang akan menjadi titik temu. Dia ada di kuadran mana. Ya, kuadran 1, dia akan menggambarkan kondisi perusahaan yang memang dia punya kekuatan internal yang lebih dominan dan ada di lingkungan eksternal yang memang sangat penuh dengan peluang. Ya kan? Jadi nilai ini ya, di kondisi ini perusahaan berada pada posisi paling menguntungkan teman-teman, kuadran 1. Ya kan? Jadi strategi yang direkomendasikan akan selalu yang bersifat agresif dan berorientasinya itu ya ke pertumbuhan. Ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti karena agresif ya pasti kita bisa bicara ekspansi pasar ya kan. Terus pengembangan dan inovasi produk, penetrasi pasar secara agresif dan lain sebagainya. Itu kuadran 1. Ya kan? Nah, jadi fokus utama, sekali lagi fokus utama strategi kuadran 1 itu mempercepat pertumbuhan dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Ya. Nah, kalau kita bicara kuadran 2, strateginya berarti kita bicara ST, berarti kita berbicara strategi diversifikasi, yang bawah berarti ya. Nah, kuadran 2 ini menunjukkan bahwa perusahaan itu punya kekuatan internal yang relatif kuat ya, tapi menghadapi ancaman eksternal yang signifikan. Ya kan? Nah, meskipun perusahaan memiliki sumber daya dan kapabilitas yang misalkan memang memadai, lingkungan eksternal yang kurang kondusif itu bisa menimbulkan risiko terkait kinerja dan keberlanjutan dari usaha. Ya, nah di kondisi ini teman-teman strategi yang paling tepat ya adalah eh, memanfaatkan kekuatan internal kita untuk mengurangi atau menghindari dampak dari ancaman eksternal tadi. Nah itu ya strategi ST ini umumnya berfokus di upaya diversifikasi produk atau pasar untuk mengurangi ketergantungan kita pada salah satu atau pada satu segmen saja. Ya kan? Kita juga bisa bicara diferensiasi produk supaya perusahaan punya keunikan yang memang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, kita juga bisa bicara penguatan merek dan juga kita bisa bicara peningkatan kualitas pelanggan, ya kan, untuk bisa mempertahankan posisi pasar. Nah, perusahaan juga bisa nih, dia membangun aliansi strategis atau kerjasama dengan pihak lain, ya kan, untuk upaya mereka berbagi risiko, ya kan, dan juga memperkuat daya saing mereka. Bebas tergantung identifikasi kalian ada di mana. Nah, kuadran 3, ya kan, strategi WO berarti, ya, atau turnaround strategi. Nah, ini biasanya ya, biasanya di sini kondisi perusahaan itu dia menghadapi peluang pasar yang besar, tapi masih memiliki kelemahan internal yang bisa menghambat mereka dalam memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Nah, ini ya. Nah, strategi yang direkomendasikan di kuadran 3 ini biasanya strategi turnaround, yaitu strategi pemulihan dan perbaikan internal. Nah, itu dia. Ya, fokus utama itu diarahkan ke peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, perbaikan sistem manajemen, kemudian peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dan lain sebagainya. Digitalisasi proses bisnis juga bisa. Nah, itu dia ya. Nah, kalau kita bicara kemudian ini ya, kuadran keempat. Nah, ini dia ya, kuadran keempat. Nah, ini kuadran keempat ini mendukung strategi bertahan ya. Kelemahan internalnya itu tinggi, ancamannya juga tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi.
keadaan di mana posisi perusahaan itu paling tidak menguntungkan di sini. Kita cuma bisa bertahan di sini, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, bisa merger, ya kan? Atau bahkan kita bisa mengatakan adanya PHK massal atau apapun, pada intinya bagaimana caranya perusahaan bisa survive. Itu dia. Ya. Nah, ini teman-teman ada 4 hal ini ya. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Itu kan ada 4 jenis strategi ya. Sebelumnya Pak ada hujan soalnya. Oh iya. Ada 4 jenis strategi utama. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nilai 1, 2, 3, 4 itu tadi didapat dari hasil pengurangan posisi eksternal tadi ya Pak ya? Eksternal sama internal. Nah, itu berarti 1, 2, 3, 4 ini tuh angka yang didapat gitu ya Pak ya? Maksudnya 1, 2, 3, 4 ini angka yang mana Mbak? Yang di sini? Yang ini Pak, kan ini nomor 1 mendukung strategi agresif kan? Nah, kemudian yang kedua kan mendukung strategi diversifikasi, itu kan ada angka 1 sama 2 nih Pak. Itu berarti nilai yang didapat dari posisi eksternal sama posisi internal tadi apa? Jadi nanti kita dari sini, nah ini kan apa namanya, total S, strength ini totalnya berapa ya kan, kemudian weakness ini totalnya berapa ya, nanti kan kita bandingkan ya, strength dikurangi weakness, nanti kita ketemu angka. Nah, angkanya ini untuk apa namanya, faktor internal ini Mbak ya, itu akan menjadi pengisi kita di sumbu X. Nah, nanti sumbu Y-nya itu adalah total skor peluang kita kurangi dengan total skor ancaman. Nah, nanti kita akan menemukan angkanya, nah itu akan menjadi di sumbu Y. Jadi misalkan nih, ketika strength kita kurangi dengan weakness, ya, strength kita kurangi total skor weakness, total skor strength dikurangi total skor weakness, kalau dia misalkan ada di angka positif ya, maka dia akan ada di sini, sudah pasti ya kan. Kemudian nanti kita lihat ya kan, ketika opportunity kita kurangi dengan threat. Nah, nanti kan akhirnya kita akan menemukan salah satu titik temunya kan, di mana dia. Ketika nanti ternyata ada di sini, maka nanti kita ambil garis sini ya, X-nya sama garis Y-nya. Nah, nanti setelah itu, berarti ketika dia ada di titik itu, berarti dia ada di kuadran 1. Jadi, kalau kita bicara apa namanya, bagian ini ya, kita harus menghitung terlebih dahulu ya, dari skor ini ya, kita jumlahkan skor apa namanya, skor strength-nya, jadi 0,8 ditambah 0,45 ya, kemudian 0,5 tambah 0,4, hasilnya berapa. Nah, nanti strength kita kurangi dengan nilai weakness-nya, jadi 0,80 tambah 0,45 ya, dikurangi dengan 0,5 ditambah 0,4, ketemunya angkanya berapa. Nah, kemudian nanti sama, yang untuk opportunity juga kayak gitu, 1,20 ditambah 0,6 dikurangi 0,6 ditambah 0,4. Nah, nanti kita akan menemukan angkanya. Nah, nanti angka tersebut ya, nah itu yang akan menjadi penentu di kuadran mana posisi perusahaan sekarang. Karena kan nanti kita akan menarik garis dari sumbu X dan juga akan menarik garis dari sumbu Y-nya. Seperti itu, Mbak. Bisa dipahami? Terima kasih, Pak. Bisa, Pak. Oke, sama-sama. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi, ya. Analisis SWOT ya, kuadran 1. Nah, ini ya. Nah, ini sepertinya ininya lupa saya edit ya, sorry ya. Nah, ini kuadran 1 nanti saya ganti ya, nanti tolong di re-upload ya, Mbak
Alicia. Jadi ini kuadran 1. Nah ini ya, perusahaan memiliki kekuatan yang bisa langsung digunakan untuk memanfaatkan peluang ekspansi pasar, inovasi produk, penetrasi agresif, investasi besar. Nah ini yang 2 ini berarti kuadran 2. Ya sorry ya, ada typo di sini ya. Kuadran 2 perusahaan punya kekuatan tapi menghadapi ancaman dari luar. Nah kalau kuadran 3 ada peluang besar di pasar tapi perusahaan masih memiliki kelemahan. Nah yang keempat posisi paling lemah, perusahaan menghadapi ancaman besar dan kondisi internal juga lemah. Nah disinilah efisiensi ketat, pengurangan biaya, fokus pada core bisnis atau merger atau aliansi untuk bertahan. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Cukup? Nah, oke, teman-teman ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya, jadi teman-teman nanti silahkan ya bisa kita akan mencoba ya mengerjakan analisis SWOT ya. Di sini teman-teman kan sudah bekerja dan kemarin kalau nggak salah saya tanyakan teman-teman minimal ini ya 1 atau sudah 2 tahun bekerja ya. Jadi ini hanya praktek ya, kita mencoba untuk membuat analisis SWOT sesuai dengan tempat teman-teman bekerja. Dan seingat saya kemarin ada yang belum bekerja ya. Kalau belum bekerja, yang belum bekerja silakan teman-teman bisa ini teman-teman semester berapa berarti? Semester 3, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman yang belum bekerja, silahkan bisa menggunakan Institut Asia, ya. Seolah-olah teman-teman mau mau menganalisis SWOT terkait dengan kampus. Nah, itu bagi yang belum bekerja. Tapi sudah bekerja, silahkan sesuai dengan tempat bekerjanya masing-masing, ya. Jadi teman-teman, saya stop share dulu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat seperti ini ya teman-teman. Nah ini ya, jadi bisa dari Excel dulu ya, bisa dari Excel dulu. Nanti faktor strategi internalnya apa ya, ada kekuatan. Nah ada kekuatannya nanti ada apa aja. Nah ini bolehlah kita tambahkan nomor gitu ya, boleh kita tambahkan nomor supaya kita bisa tahu ini nomornya ya. Jadi misalkan nanti bisa ke teman-teman tambahkan. Jadi kuatannya ada apa ya, tulis di sini. Kemudian nanti ada pemberian bobot, ada pemberian rating, kemudian ada skor ya. Kemudian nanti bobotnya ini ya kan, silakan bisa ditotal ya, ratingnya nggak usah ditotal, kemudian bobot dikalikan dengan rating jadi skor. Nah nanti ada subtotal untuk kekuatan, nanti juga ada subtotal untuk kelemahan. Nah itu ya, jadi nanti subtotal dari strength ya kan ditambahkan dengan subtotal dari kelemahan, maka dia akan menjadi total ya. Nah itu dia. Nah sama yang eksternal juga seperti itu ya teman-teman ya, juga ada, ini ada peluang, kira-kira peluang apa yang bisa diidentifikasi, kemudian ada ancamannya seperti apa, kemudian nanti tuliskan bobotnya, rating ya kan, kemudian skornya, nanti jangan lupa subtotalnya. Nah kemudian nanti teman-teman, nah ini matriks SWOT-nya ya, silahkan nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi, pada intinya kan 2x2 ya kan. Jadi nanti teman-teman strategi itu bisa lebih dari 1 ya. Jadi misalkan nih kekuatannya ada 5, peluang juga ada 5. Nah kalau membutuhkan 5 strategi ya berarti nanti di peluang kekuatan ini akan ada 5 strategi. Jadi tinggal tulis aja 1 strateginya apa ya kan, kemudian 2 strateginya apa dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi monggo bisa disesuaikan nanti untuk template ininya ya. Nah nanti setelah itu teman-teman ya, setelah ada matriks SWOT, nah nanti jangan lupa untuk kuadrannya. Nah itu ya, penentuan kuadrannya ya, seperti kuadran SWOT-nya tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, nanti ada faktor eksternal ya, ada faktor
internal ya, yang dimana untuk mendapatkan faktor eksternal adalah peluang ya, ini ya, nilai apa, subtotal ya, subtotal peluang kita kurangi ya kan, kita kurangi dengan subtotal ancaman. Nah, ini dia. Ancaman. Nah, ya. Nah, kemudian faktor internal ya berarti subtotal kekuatan dikurangi ya. Kelemahan. Nah, kita kurangi dengan subtotal kelemahan ya. Nah, ini dia. Nah, nanti teman-teman, nah ini dia akan menghasilkan nilai kan pasti nanti. Nah, dia akan menghasilkan nilai berapa? Misalkan nih ya, misalkan 0,5 misalkan, sama ini misalkan 0,4 misalkan. Nah, berarti ketika 0,5 ketemu dengan 0,4 berarti kan dia sudah pasti di kuadran 1. Kan seperti itu. Ya. Itu dia. Jadi kita akan menggunakan kuadran ini ya teman-teman ya. Intinya kalau kanan itu selalu kita kanan ke atas ya. Itu berarti selalu kita bicara selalu nilai positif ya. Kiri ke bawah kita akan bicara angka negatif. Kan seperti itu jadinya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak izin tanya Pak. Monggo. Tadi Pak Ditya bilangnya kalau semisal di perusahaan yang kita analisis nanti kekuatannya ada 5 poin ya Pak. Berarti itu lanjut monggo Mbak. Berarti di ratingnya 1 sampai 5 ya Pak? Sesuai 1 sampai 4. Tetap 1 sampai 4, Mbak. Oh iya. Jadi untuk rating itu selalu 1 sampai 4. Ya, rating 1 sampai 4 sesuai dengan kriterianya seperti yang saya tuliskan di materi itu tadi ya. Kalau bobot jadi kayak tadi, misalkan nih ada kekuatan, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E gitu ya. Nah, nanti bobotnya berapa? Nah, nanti intinya subtotal ini ketika dijumlahkan dengan subtotal ini ya, itu hasilnya harus 1,00. Nggak boleh lebih. Ya. Jadi ibaratnya kalau mau kita buat imbang, ya subtotal ini maksimal 0,5, sini 0,5. Bukan berarti seperti itu ya, tapi cara mudahnya. Ini juga sama ya kan? Ketika ini ya subtotalnya ini ya kan ditambah dengan subtotalnya ini, dia itu harus 1,00. Harus. Ya, jadi jangan sampai lebih dari 1,00. Nah, itu dia. Nah, ini adalah cara kita untuk ya, jadi ibaratnya kita identifikasi dulu ya. Jadi jangan mikirkan bobot rating dulu aja ya. Nanti itu bisa nanti aja. Yang pasti yang tahap pertama ya. Nah, tahap pertama itu pasti kita identifikasi ini ya. Kita identifikasi dulu faktor-faktor internalnya ada apa aja, dari kekuatan apa aja, dari kelemahan apa aja. Nggak usah bingung bobot rating skor dulu. Kemudian kita identifikasi peluang, kita identifikasi ancaman. Nah, itu dia. Ya, tidak usah bingung bobot dulu. Nah, ketika semua faktor ini sudah kita identifikasi, baru kita memberikan bobot di masing-masing faktornya. Ya, kemudian kita berikan ratingnya, kemudian kita skor. Ya, kita skor. Nah, kemudian peluang juga sama. Kita berikan bobot, kita berikan rating. Nah, itu ya. Kemudian nanti dikali, kemudian skor. Nah, kemudian nanti setelah itu ya kalian identifikasi semua strateginya ini ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian ini apa namanya? Kuadran SWOT ini itu akan menunjukkan fokus kita ada di mana, di strategi yang mana. Nah, itu dia. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau mau Excel ini yang saya kirimkan ke chat group? Kok chat group? Di chat apa namanya? Chat Zoom.
Atau mau bikin sendiri ya monggo. Boleh. Oke, kalau gitu saya save-nya. Oke. Setidaknya ini kita ada di jam 20.11 ya. Silakan teman-teman coba analisis dulu, coba menentukan ini ya, IFAS dan EFAS-nya. Setidaknya kita sampai jam inilah ya, sampai jam setengah 9 atau 9 kurang seperempat. Nanti sisanya kalau memang tidak ada yang ditanyakan, silakan bisa dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Jadi nanti besok ya, besok selain materi yang sudah yang sudah saya siapkan, kita akan bahas ini terlebih dahulu besok ya, apakah pemahaman kita sudah sama terkait pengerjaan kita di SWOT. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu saya ini dulu ya, saya share screen dulu ya. Kemudian setelah ini saya kirimkan. Ini saya kirimkan ke chat Zoom. Harus aku dulu. Oke. Oke, itu sudah saya kirim di chat Zoom, teman-teman silakan bisa di-download. Nanti juga mungkin bisa dibantu oleh Mbak ini ya, Mbak Alicia untuk ditaruh di di Delany-nya teman-teman ya. Mungkin di sini tadi kan ada yang bilang mereka sambil masih ada kerjaan lembur dan lain sebagainya. Nah, itu nanti biar mereka bisa cek di Delany-nya juga kalau misalkan mereka tidak sempat melihat ada di chat Zoom. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi silakan itu hanya sekedar template dari saya ya teman-teman. Silakan teman-teman mau lewat Excel silakan, atau misalkan teman-teman menggunakan Word silakan, tidak apa-apa. Jadi pada intinya kita mau nyoba dulu ya kan. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi teman-teman bisa bisa memahami tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya atau tidak ya. Jadi nanti mungkin silakan bisa teman-teman pelajari terlebih dahulu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman yang sudah bekerja silakan bisa mencoba menganalisis SWOT tempat teman-teman bekerja ya kan, tempat teman-teman bekerja, ataupun bagi yang belum bekerja, seingat saya kemarin ada ya, bisa menggunakan kampus Asia kita gitu ya, mencoba untuk analisis SWOT sesuai dengan pemahaman teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita mungkin ada waktu paling tidak 15 menit lagi ya, Mbak Alicia ya. Siapa? Jadi silakan dipelajari dulu. Jika ada yang mau ditanyakan sampai setengah 9 monggo. Kalau tidak ada, teman-teman bisa lanjutkan pekerjaan itu di rumah ya. Nanti mungkin saya minta ini ya. Mungkin ini minggu ini perkuliahan terakhir ya. Minggu depan libur ya, berarti ya. Mungkin kalau besok kayaknya terlalu cepat ya, sepertinya ya. Mungkin ini ya,
Berarti mulai masuk kapan, Mbak Elisha? Kalau nggak salah tanggal 5, 9. Pak. Berarti Oh ya? iya, iya. Perkuliahannya tanggal 9 ya? Ya. Mau dibahas besok atau mau dibahas tanggal 9? Tanggal 9 Kalau aja, mau Pak. tanggal 9. Tanggal 9, Pak. Ya udah, yes. Berarti kalau tanggal 9 seharusnya identifikasinya lebih mantap lagi karena waktunya lebih lama. Ya toh, waktunya kan 2 minggu berarti kan. Nah itu akan menjadi nilai tugas pertama dari teman-teman. Jadi minggu depan kita akan membahas langsung di materi, besok akan membahas materi yang memang sudah saya siapkan buat teman-teman. Nah untuk materi besok ini kita mungkin agak sedikit ke bidang akuntansi. Nah itu ya. Oke, monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dibahas? Kita masih ada, ini masih 2017. Monggo sambil dicoba dulu lah, paling tidak kita sampai jam 8:30 malam ya. Teman-teman nanti silakan bisa dicek dulu ya template-nya, kemudian coba dipahami dulu dari materinya. Ini saya juga sambil edit materi tadi ada yang typo ya Mbak Elisha ya, biar saya perbaiki sekalian. Atau mungkin ada yang sudah hadir Pak malam hari ini, sepertinya mahasiswanya bertambah ini. Oh iya, tak coba absen mana berarti. Sip. Oke, Adi Firmansyah. Ada? Ada. Oke. Tetap. Ahmad Kusyairi. Nggak ada Pak. Nggak ada. Alvita Vivit Anggriani. Saya sedang dalam perjalanan pulang. Oke, perjalanan pulang, tadi hadir ya. Kemudian Amar. Nggak ada Pak. Nihil, tetap berarti Alfa. Arinena Dewi Yuwanisa. Nggak ada Pak. Oke, tetap Alfa. Di mana itu? Feby Sevani. Nggak ada Pak. Nggak ada juga. Ya Becky. Feni Arum Aviantik, ini ada tadi. Sakit Pak. Izin. Oh sakit ya? Nggih. Oh ya wis. Kemudian Inanda Kurnia Putri. Nggak ada Pak. Nihil. Leni Eka Setiawati. Hadir, Pak. Oke, Mbak Leni ada. Lintang Chandra Ayu Winata. Nggak ada Macet Pak. Dono. Muhammad Bayu Aji. Nggak ada Pak. Muhammad Atarindra Yusufsan Azhar Susilo. Izin Pak. Masih meeting bekerja masih. Oh, berarti nggak ada di dalam sini ya? Nggak ada Pak. Jadi izin ke saya. Oke. Nabila Hani Wulandari. Ono. Nur Laila Putri Lestari. Hadir, Pak. Oke. Terus apa mana? Silviana Lestari. Nggak ada Pak. Ono. Tesalonika Arisvandika. Ono. Jawab Pak. Veronica.
Hadir, Pak. Oke, Veronica ono. Terus Wisnu Kentifolia. Hadir, Pak. Oke, ada. Di sini ada yang belum saya panggil. Saya, Pak. Siapa itu? Kolis, Pak. Wis wis lulus kok saya tak celuk kan. Kamu kapan wisuda, Lis? Tahun depan, Pak. Wah, ini. Saya nunggu informasi dari Bapak. Harusnya ikutan kemarin. Ya. Oke. Masih ada 9 menit. Ya, Pak Rek. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini tadi kayaknya aku ngelihat ada nama yang enggak ada. Maula Ika Putri ini ada tadi absen, Mbak. Gimana, Pak? Maula Ika Putri ini ada tadi. Hadir, Apa Pak. namanya? Ada ya? Ini di absen tadi ada enggak, Mbak Elisya? Di absennya Bapak tadi ada, Pak. Udah hadir, Pak. Masa? Oh iya ada. Oke. Wis ya, berarti sudah tak panggil semua ya. Ya wis. Ya Bre, aman tah? Nggak ada yang mau ditanya beneran. Nganggur loh ini 8 menit. Silahkan kakak-kakaknya bertanya mengenai materi atau tugasnya yang masih belum paham. Atau sudah paham semua ini? Sepertinya sudah siap untuk mengerjakan tugasnya, Pak. Iya, seharusnya besok ya, seharusnya ya. Ya, harusnya besok bisa ini, Pak. Tugasnya banyak ya, Pak. Oh iya dah. Semester ini dapat apa aja? Periode 2 ini ada mata kuliah apa aja? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Pak, itu kuliah terus. Oh, ada mata kuliah apa aja? Ada ekonomi makro, BP3, Ekonomi makro itu siapa? Pak Agus. Widi. Oh, Bu Widi. Habis ekonomi makro ada apa? BP3? BP3, ya. Terus supply chain. Terus. Oh, supply chain, Ya, kurang satu lagi. Statistik. Iya, statistik. Oh, statistik biasanya Bu Widya biasanya. Sama Pak Yatnanta. Iya. Oh, iya. Oh ya, lumayan ya mata kuliahnya ya. Iya, Pak. Iya, semangat ya. Pak langsung dapat seminggu full. Dan semua ada tugasnya, Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Biar nilainya terkumpul banyak, jadi semoga bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Semester 3. Ini rata-rata teman-teman rencananya ngambil konsentrasi nanti ke bidang apa? Tahu nggak, salah manajemen itu kan ada marketing sama MSDM ya, seingat saya ya. Lebih tertarik kemana ini rata-rata ini? MSDM sih, Pak. Oh, MSDM, Mbak Dia MSDM. Terus siapa lagi? Sama, Pak. Sama Pak Cindy, mungkin sama Pak. Saya, Pak. Oh, Mbak Alivia. Oh, MSDM juga. Oh. Iya. Terus siapa lagi? Atisha, Pak. Mbak Atisha apa? Marketing MSDM. apa? Oh, MSDM juga. Oh, Pak Ya. juga MSDM ya? Nggak ada basic marketing. Oh, udah ada basic marketing. Ya. Terus yang lainnya? Kayaknya hampir semua SDM. Oh iya, Mbak Nova juga? Iya, dipaketkan dari apa? Itu simakannya langsung konsentrasinya. Oh gitu ya, langsung ya. Oh, langsung SDM semua berarti ya. Calon-calon HR ini berarti ya. Iya. Oke.
Mungkin ya Mbak Elisha ya, kita masih ada paling enggak 5 menit lagi. Pak, ini nanti untuk tugasnya dikumpulkan di e-learning gitu atau gimana? Dikumpulkan di learning, jadi nanti buatkan link pengumpulannya teman-teman aja. Siap. Ya, jadi nanti ada 3 nanti silakan ada 3 inti ya teman-teman tugasnya ya, identifikasi IFAS dan EVAS, kemudian ada yang pertama itu identifikasi IFAS EVAS, kemudian pengisian bobot, pengisian rating, pengisian skor ya. Setelah itu kalian masuk ke matrix SWOT ya. Berarti kalian akan menyusun rencana SO, WO, ST, WT. Setelah itu kalian akan bikin kuadrannya ya. Bikin kuadrannya itu nanti perusahaan itu ada di kuadran berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ada 3 inti itu yang menjadi penilaian utama saya nanti teman-teman ya. Jadi saya harap bisa diperhatikan untuk tugasnya maksimal, berarti karena akan kita bahas di tanggal 9, berarti saya buat ya kuliah kan masuk tanggal 5 tuh ya. Kuliah masuk tanggal 5 berarti ini ya setidaknya maksimal tanggal 7 ya pengumpulannya ya, biar bisa saya lihat beberapa lah gitu ya, buat bisa kita bahas bareng di tanggal 9. Paling enggak kita ambil 1 atau 2 pekerjaan teman-teman untuk kita cek gitu aja sih. Itu ya, berarti maksimal pengumpulan tanggal 7 gitu Mbak Elis ya, nanti Mbak Elisha ya. Jadi nanti teman-teman bisa di reminding ketika mendekati tanggalnya ya. Siap Pak. Oke. Wes, nggak ada lagi? Sepertinya belum ada. Pak, cara untuk menentukan kuadrannya ada contohnya nggak? Oh, untuk menentukan kuadrannya ya. Cara menentukan kuadrannya saya coba ini ya. Saya coba cari ini ya, cari contoh file saya yang lama. Nah, ini dia ketemu. Di sini saya saya coba searching. Oke, ini ya. Gadget searching. Nah, ini dia. Nah, ini ya, teman-teman udah kelihatan belum? Nah, ini ya, contohnya ini aja nih. Jadi ini contohnya teman-teman ya. Jadi misalkan nih, nah di sini saya buatnya EVAS dulu ya. Di sini ada beberapa. Nah ini sudah ada, saya coba bobotnya, ratingnya, skornya, ya kan. Nah ini sudah ada subtotalnya, ya kan. Kemudian ancaman, ya kan, juga sudah ada subtotal sama total keseluruhan. Nah ini kan total keseluruhan harus 1, ya. Total keseluruhan harus 1. Nah, kemudian, ini ketika kita bicara IFAS ya, ini juga sama ya. Nah, ini pada intinya ini juga harus 1 ya, seperti itu. Nah, ini contohnya posisi eksternal. Berarti kita bicara ini ya, peluang, ya kan? Nah, ini berarti, ini saya ininya yang keliru ini. Posisi eksternal ya, berarti 1,59 kita kurangi dengan 1,34 ya. Nah itu dia 1,59 ya
kita kurangi dengan ini 1,34 ya. Kita kurangi 1,34. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini ya, yang kekuatan 1,72 ya, subtotal ini kita kurangi dengan subtotal kelemahan. Nah, ketemu angkanya ini. Piro kira. Coba dibantu kalkulator ya. 1,59 kurangi 1,34. Yang mungkin lagi megang HP atau apa, atau di sekitarnya ada HP, bisa minta tolong di 0,25. 0,25. Oke. Nah, ini ya. Berarti nanti teman-teman, posisi eksternal itu ada di 0,25 ya. Nah, ini ingat ya, ini ada sumbunya, berarti ini. Nah, ini yang kelirunya saya di sini ya, berarti seharusnya dia ada di sini ya. Ibaratnya ya 0,25, posisi internal ada di 0,31. Nah, berarti nanti akan ketemu titiknya di sini. Nah, berarti karena dia ada di sebelah kiri, sebelah kanan, berarti dia ada di kuadran kanan atas, kuadran berapa? Kuadran 1, Pak. Kuadran 1. Nah, berarti nanti akhirnya ya fokus perusahaan itu adalah pada strategi apa? Kalau kuadran 1. Agresif ya, Pak. Ya, agresif ya. Berarti kita akan menggunakan strategi ISO. Nah, itu dia ya. Kita memanfaatkan kekuatan ya kan untuk menghadapi atau menangkap peluang. Nah, seperti itu. Nanti jadinya seperti itu, teman-teman. Nah, ini cara diagram SWOT-nya dari ada strategi SO, WO, ST, WT yang sudah teman-teman petakan tadi, identifikasi tadi semuanya. Ternyata nanti kita bisa menemukan bahwa posisi perusahaan itu ada di kuadran 1. Nah, ya kan, berdasarkan SWOT, maka strategi yang paling tepat itu adalah strategi ISO, yaitu strategi yang agresif itu. Kita lebih fokus ke sana. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Jadi nanti tugasnya pakai diagram juga ya, Pak? Nanti tinggal buat diagram gini aja. Nanti bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk kalau misalkan teman-teman agak bingung bikin diagram ini ya nanti monggo bisa dipakai dalam bentuk gambar atau apa gitu ya, enggak apa-apa. Nanti ditempelkan di Excel-nya gitu ya. Pak, Ya, file Word-nya ini yang Bapak jelaskan ini bisa tolong dibagi nggak, Pak? boleh, enggak apa-apa, bisa aja. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nanti habis ini saya bagi. Oke, ada lagi teman-teman yang mau dibahas tugasnya. Jadi nanti untuk bobot sama rating sama skor itu tadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ya ibaratnya posisikan diri kalian sebagai konsultan. Jadi menurut konsultan mana yang itu memang harus diberikan bobot gede, mana yang harus mendapatkan bobot kecil, mana yang harus diberikan rating gede, mana yang harus diberikan rating kecil. Nah, itu monggo itu dari ini ya, dari konsultan sendiri seperti apa ya. Tapi tadi patokannya yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Tuh. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau enggak, ya monggo, gimana? Untuk pengumpulannya itu kita dalam bentuk Excel atau PowerPoint atau lainnya ya? Dalam bentuk Excel-nya aja, lebih enak. Dalam bentuk Excel, jadi dari hasil perhitungan teman-teman, nanti kuadrannya ada di mereka ada di kuadran mana ya kan? Kemudian strateginya ada apa aja. Nah, jadi di Excel yang sudah saya kirim tadi itu aja. Baik, Kalau teman-teman kasih. sendiri lebih prefer mana? Excel atau di Word? Lebih nyaman di mana? Tapi kita buat seragam, Excel atau Word? Kalau Word boleh, Pak.
Kalau misalkan semua mau Word nggak apa-apa, berarti ya kita buat semua sepakat ada di Word semua. Kalau Excel tadi kan enak. Kalau Excel tadi kan enaknya kali-kali ketika menjumlah-jumlah, mengkali-kali itu kan lebih simpel ya, lebih cepat lah ya. Jadi mungkin kita sepakati di Excel aja ya, biar teman-teman ngitungnya juga nggak terlalu ribet lah ya. Kalau Word kan ngitungnya kita masih harus manual pakai kalkulator, tapi kalau Excel kan tinggal dirumus, tinggal rumus kali atau rumusnya sum gitu aja kan selesai ya. Oke, pakai Excel aja ya, enak ya, lebih simple. Oke, kalau gitu teman-teman, jadi nanti sekali lagi pengumpulannya kita lewat Excel aja ya, lewat Excel aja yang sudah saya kirimkan tadi. Nanti silahkan bisa pokoknya dibuat rapi, intinya itu ya. Tolong dibuat rapi biar saya juga ngelihatnya dan membacanya juga enak gitu ya teman-teman. Jadi kerapian juga sebagai bagian dari unsur penilaian juga, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu dari saya teman-teman ya. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama ke depannya nanti siapa tahu suatu saat tiba-tiba teman-teman membutuhkan materi ini. Nah berarti teman-teman diminta untuk melakukan analisis SWOT. Nah setidaknya teman-teman sudah pernah dengar, pernah nyoba juga, jadi teman-teman juga tidak bingung ketika nanti ternyata di dunia kerja teman-teman juga diminta untuk melakukan analisis ini. Oke, dari saya mungkin itu. Saya kembalikan ke Mbak Elisia. Silahkan Mbak Elisia. Baik, terima kasih Pak Ditya untuk materinya pada malam hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman dan juga saya. Oke, mungkin nanti sebelumnya contoh SWOT ini tak kirimin kemana? Boleh ke saya Pak, nanti saya kirim, saya upload di e-learning. Oh, oke, thank you. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya atau bisa langsung ke Pak Ditya ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Ditya untuk waktunya. Oke. Perkuliahan pada malam hari ini cukup sekian. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa mengisi link review perkuliahan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Ditya. Terima kasih.